Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab hadisnya halaman 29, hadis yang paling bawah, hadis yang ke-89. Bacaannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Halaman 29, hadis yang paling bawah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang namanya paling masyhur adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Nama beliau Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya, langsung mendapatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya miskin, sangat miskin, nggak punya apa-apa. Beliau ini mengandalkan makan minumnya dari pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemiskinan, kefakiran tak menjadi alasan beliau untuk terus-menerus belajar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau saking banyak hafalan hadisnya khawatir lupa. Kan orang kalau banyak hafal pelajaran khawatir banyak lupa kan. Kalau sedikit belajar sedikit lupa. Kalau kamu lupa jangan belajar. Ini orang kalau udah banyak hafalannya takut lupa. Ini hadisnya udah kebanyakan, yang beliau rekam di hati beliau udah kebanyakan. Langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah banyak hafalan hadis kamu, belajar hadis dari engkau. Aku khawatir lupa semua hafalan yang sangat banyak. Nabi langsung bilang, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana sorban engkau? Sorban Sayyidina Abu Hurairah pakai sorban. Jadi zaman dulu Rasulullah kemudian para sahabat menggunakan apa? Sorban. Jadi sorban yang dipakai di pundak, boleh kanan, boleh kiri, atau diginiin dua-duanya, disebut dengan ridha. Kalau yang pakai di atas kopiah, peci, disebut dengan imamah. Itu sunnah. Jadi bukan tanda orang berilmu. Sunnah memakai apa? Pakai sorban yang ada di pundak, disebut dengan ridha, atau imamah yang ada di mana? Di atas kepala. Cuma kita kalau pengen dapat sunnahnya jangan lebih gede, jangan kayak Vespa gede banget lagi nanti. Jadi dapat sunnahnya atas asal lilit sorban di kepala, bahan kain, itu udah ada sunnahnya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pakai sorban beliau itu. Kemudian beliau berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pegang sorban Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Nabi berikan lagi sambil Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, dummah, wahai sahabat Abu Hurairah, peluk erat sorban tersebut. Habis dipegang oleh siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dipegang sama Nabi, diperut erat sorbannya. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah aku peluk erat sorban yang telah dipegang oleh tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fala nasitu syai'an min ba'di, satu hadis pun aku tak pernah lupa.
yang aku belajar langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sorban bukan pakaian orang Arab, tetapi adalah merupakan apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan baju kurung, gomis yang kita bilang, itu bukan baju orang Arab, tetapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi senang pakai baju warna putih, sahabat pun demikian, senang menggunakan baju yang berwarna putih. Paling banyak pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini bahwasanya Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan sebuah kebenaran yang ada, yang beliau langsung dari baginda Rasulullah SAW, yang beliau lihat langsung dari baginda Rasulullah SAW. Kata As-Sayyidah Ummu Salamah, kana ahabbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Baju yang paling Nabi sukai adalah gomis, yang kita bilang gamis ya. Baju apa itu? Baju kurung. Jadi bukan baju orang Arab, tetapi apa? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warnanya apa? Yang Nabi sering pakai. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, ahabbul thiyabi ilallahi al-bayad. Baju yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju yang berwarna apa? Warna putih. Jangan pakai hitam. Kenapa demikian? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya wa taqaddama fi babil jumu'ati karahatu lubsis sawadi, dan telah terdahulu pada bab tentang salatul Jum'ah bahwasanya makruh menggunakan baju yang berwarna hitam. Bukan haram, bukan, boleh silakan, tetapi sebatas hukumnya hanya sampai apa? Sampai makruh. Kalau antum pengen dapat sunnah, pakai baju warna apa? Warna putih. Baju yang paling disenangi warnanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya mana? Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis-hadis yang sahih dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, ini Sayyidina Anas salah seorang anak muda yang 10 tahun berbakti menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat doa Nabi. Doa Nabi yang pertama untuk Sayyidina Anas, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkan hartanya. Benarlah Sayyidina Anas bin Malik sahabat yang paling kaya, pokok perang. Sampai kata beliau, aku tidak dapatkan di kota Basrah orang yang paling kaya dari aku. Karena saking apa itu? Saking kayanya beliau. Dan beliau ini di antara sahabat Nabi yang dapat doa Nabi, wa akhiru waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya. Berapa anak beliau? Anak beliau itu mencapai 120 anak. Dalam kitab yang disebutkan kurang dari 120. Semua laki-laki. Allah, satu biang itu berapa tadi? 120. Kalau bukan doa Nabi nggak bakal bisa. Satu biang, kita 10 aja berkota, yang 3 aja kita memang hutan. Ini 120. Semua laki-laki, illa kecuali 2 anak perempuannya. Jadi semuanya keluar semua, laki-laki semua. Sayyidina Anas demikian. Dalam doa Nabi, hartanya banyak, anaknya banyak. Kemudian juga yang ketiga Nabi doakan, wa'atin umrah, panjangin umurnya. Berapa umur beliau? As-sahhu maqila umruhu tis'un wa tis'una sanatan. Umur beliau mencapai 99 tahun, panjang umurnya. Kenapa demikian?
mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bilang, "Ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru siyaban fil aswadil bayadhi." Aku melihat Nabi aktsara siyaban, baju yang paling Nabi sering pakai warnanya putih. Baju yang sering Nabi pakai warnanya apa? Warnanya putih. Kenapa demikian? Nabi senang. Ini baju yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang hafalan hadisnya begitu luar biasa banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang hadis yang beliau sampaikan? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malik. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta yang kita punya. Apa pengertiannya? Bahwa sedekah tidak mengurangi harta yang kita punya. Yang pertama, pengarang rahimahullah dia mengatakan, annahu yubaraku lahu fihi wa yudfa'u anhu al-afat. Yang pertama, harta yang kita punya Allah berikan keberkahan. Ya Allah, keberkahan. Kalau hitungan kita 1 kali 2 berapa? 2. Tapi kalau udah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, 1 kali 2 bukannya 2, lebih dari 2. Hitungan manusia gaji sebulan berapa ini? 3 juta. Udah, mentok 3 juta. Tapi kalau dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mesti gaji doang yang dia Allah kasih, bisa dari tempat lain. Baru ini harta yang apa ini? Yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kayaknya ya, ini kira-kira nih, antum jujur aja nih, ada kotak nih, kotak di masjid, di mushola, lewat, antum megang duit cepet sampai gocap, kira-kira yang taruhan? Yang gocek, masih penting yang gocek kan gocek. Kadang-kadang yang 2.000 padahal tak demikian seharusnya. Kita nggak ketakutan bakal hilang, nggak hilang. Ini duit yang kita sedekahin nggak hilang. Pertama Allah ganti, Allah berkahin itu duit, Allah ganti langsung Allah ganti cash dunia akhirat. Nanti di akhirat nggak hilang itu pahala yang diberikan oleh kita kepada orang, kepada masjid, kepada mushola, pesantren, dan tetap hilang, tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Maknanya sedekah, harta tersebut akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sedekah. Yang kedua, yunfa'u anhu al-afat. Allah cegah segala macam bahaya dari orang tersebut. Dasarnya ada sebab sedekah yang kita keluarin Allah cegah bala, musibah, penyakit, segala macam. Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adhibul balaa bis sadaqah." Hilangkan bala dengan apa? Bersedekah. Pengen jauh dari bala, dari musibah, dari penyakit, sedekah. Jangan apa? Jangan tanggung kita. Hitung-hitungan kita 2.000 sayang sebatang rokok kopi segelas sayang. Hitung-hitungan lagi urusan dunia. Jangan. Nabi yang jamin, adhibul bala bisadaqah. Hilangkan bala, hilangkan musibah, hilangkan penyakit dengan apa? Dengan sedekah. Yakin yang bilang siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, wasta'inu ala qada'i hawaijikum bis-shadaqah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah agar Allah penuhkan kebutuhan kalian, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat dengan apa? Bis-shadaqah, dengan sedekah kita. Kita pengen kaya, kita ada kebutuhan, kita ada keperluan, urusan dunia jangan pelit, sedekah kembali. Buktinya mana? Udah ada buktinya banyak. Sahabat-sahabat Nabi, mantu Nabi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini beliau udah nggak makan 3 hari dengan istrinya, putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dengan cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, nggak makan 3 hari. Yang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha punya hanya kain. Sayyidina Ali diminta tolong jual ke pasar, dibawa kainnya. Tolong jualin suamiku ke pasar 6 dirham. Dibawa itu kainnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ke pasar, dijual. Laku 6 dirham. Pas pulang pengen beli makanan, tukang minta ke Sayyidina Ali. Kira-kira kalau kita begitu kasih nggak? Kita belum makan, bukan kita doang, bini kita belum makan, anak kita belum makan. Kita jual banda kita, baru laku ada yang minta. Kira-kira kasih nggak? Gua aja belum makan, gua minta sama guru, kalau hati kasih gitu. Tidak dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Allah, dikasih semuanya. Habisnya apa? Habis. Tak punya apa-apaan. Lagi jalan nggak lama ada laki-laki yang ganteng, yang cakep, yang wangi, nemuin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manggil, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, saya pengen jual, saya punya unta seharga 100 dirham. Kan Sayyidina Ali, gimana bisa beli? Saya gak punya duit. Udah, utang apa? Ya Allah, dikasih utang. Dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gak lama, gak jauh, ada laki-laki lagi ganteng, cakep, wangi, manggil lagi, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apakah kau ingin menjual unta itu? Dia bilang apa? Na'am, ana abiduha. Ya, saya pengen jual unta ini. Berapa harganya? Saya tadi dari orang yang ngasih utang harganya 100 dirham. Tuh, jujur, dikasih tahu apa itu? Modal. Kira-kira kita begitu nggak tuh? Udah untung sejuta, kita belum untung nih. Modalnya belum balik. Itu urusannya begitu. Sayyidina Ali nggak demikian. Kepepet, dikasih tahu modalnya. Tadi saya belinya 100 dirham. Kata yang pengen beli, saya beli dari kamu 160 dirham. Untung berapa itu? 60 dirham. Ya Allah, langsung dikasihin ke orang yang tadi menjual utang kepada Sayyidina Ali secara utang. Dikasihin, beliau bawa 60 dirham pulang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumah ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi saya ke pasar jual kain 6 dirham. Ada tukang minta, saya kasih, habis duit saya. Tahu-tahu ada laki-laki nyuruh saya ngebeli untanya seharga 100 dirham. Saya gak punya duit, tapi dibilang utang boleh. Saya bawa untanya, kemudian sampai gak berapa lama, gak berapa jauh, ada laki-laki lagi nawar unta itu seharga 160 dirham. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, ketahuilah, yang jual unta itu malaikat Jibril. Pantas wangi, pantas
jatuh, pantas ganteng. Malaikat Jibril yang jual, yang membeli malaikat Mikail, yang menjual malaikat, yang membeli malaikat. Kata Sayyidina Ali demikian, kata Rasulullah demikian. Kemudian unta itu adalah nanti kendaraan untuk putri aku Sayyidah Fatimah nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Tajartu Allah bisittati dirahima fa'atani sittina dirhaman. Aku berbisnis kepada Allah. Nih pelajaran kita, kalau pengen bisnis kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku berbisnis kepada Allah. Berapa? Aku berikan tukang minta-minta 6 dirham, maka Allah berikan kepada aku tadi berapa? 60 dirham. Likulli dirhamin asyratu dirahima. Setiap 1 dirham Allah balas berapa? 10 dirham. Jadi antum kalau pengen kasih orang jangan hitung-hitungan, udah kasih aja. Makanan kayak duit kayak udah kasih aja. Nanti urusannya urusan Allah. Allah yang ngatur, Allah yang jamin. Pasti gak? Pasti. Kalau makhluk manusia yang jamin kita gak bakal pasti. Ingkar janji bisa. Tapi kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah gak bakal ingkar janjinya. Tadi Nabi sampaikan, ma naqasat sadaqatun min malin. Harta yang kita sedekahin gak bakal apa? Gak bakal habis, gak bakal kurang. Yang ngomong siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah bohong, gak pernah dusta. Makhluk Allah, manusia yang gak pernah dusta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum besok kalau pengen naruh sesuatu di masjid, mushola, pesantren, ngasih orang yang gak punya, apalagi pagi-pagi, jangan sekali-kali antum nolak tukang minta-minta di waktu pagi hari. Jangan sekali-kali. Kenapa demikian? Rasulullah menyampaikan ada 2 malaikat setiap pagi ngangkat tangannya minta kepada Allah. Kalau ada hamba Allah, muslim, muslimah yang memberikan sesuatu apaan aja di waktu pagi hari, mau duit, mau makanan, mau minuman, dikasih ke orang lain, ini malaikat langsung angkat tangan, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah kepada ini orang, ya Allah penggantian, ya Allah dari harta yang dia keluarkan. Langsung malaikat doain seperti itu. Tapi kalau ada orang yang pelit, yang pelit, yang bakhil, apa lagi? Pantat kuning ya, buntut gasiran. Ini orang pelitnya minta ampun, orang minta gak dikasih, maka malaikat nyumpahin, ya Allah hancurin hartanya, ya Allah binasain, hancurin binasanya, ya Allah dia punya hartanya. Jadi jangan sekali-kali antum di waktu pagi hari apa? Jangan sampai menolak atau antum gak memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta. Ini Nabi Muhammad katakan demikian tadi, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzat. Aisyah, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama